Itulah ungkapan isi hati kami yang terdalam ya Tuhan. Kami rindu memuliakan-Mu di sepanjang hidup kami dan di seluruh perbuatan, pelayanan, perkataan, dan juga kebersamaan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur karena hari ini kami semua boleh bersama-sama beribadah di jemaat-Mu yang kudus di tempat ini. Dan terima kasih untuk segala pujian dan juga pelayanan yang telah dilakukan oleh semua saudara-saudara kami. Dan terima kasih kami memperoleh tempat di mana kami bersama-sama mempersembahkan hidup kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah semua kami oleh karena berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, dan firman-Mu lah yang meneguhkannya pada sore hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Baik. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan yang telah dilakukan di jemaat kudusnya Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih kebersamaan kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua di sini adalah orang-orang percaya yang sudah memahami betul-betul ya, benar-benar bahwa kita sudah pasti diselamatkan ke surga. Amin. Dan kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah yakin bahwa semua dosa kita sudah telah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu persekutuan kita yang kudus ini harus selalu dipelihara dan kita persembahkan kepada Tuhan ya. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana ucapan syukur kita semua ya atas persekutuan kita yang kudus di dalam Tuhan dengan saudara-saudara seiman kita semua. Kita bersama-sama merenungkan bersama bagaimana Tuhan begitu memperhatikan hidup kita, pelayanan kita ya. Nah, kita akan membuka dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tentunya kalau kita lihat di pasal 1 ya, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Di ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kita garis bawahi di sini, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Kalau dulu pertama kali surat firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat Filipi, jemaat kudus di Filipi, sekarang ditujukan kepada kita. Artinya memang ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, senang sekali kalau kita menerima surat yang ditujukan pada kita. Amin. Berarti kita bisa membacanya, bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh pengirim surat kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu di sini kita tahu bahwa Rasul Paulus ingin agar semua orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, mengetahui dengan baik rencana dan kehendak Allah
yang paling pokok dalam kehidupan kita, ya. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dan kita sudah sering mendengar firman Tuhan di 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki, apa yang dikehendaki? Belum semua menjawab. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya, supaya semua orang diselamatkan. Ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukan hanya selamat aja, kemudian tidak bersekutu. Karena kalau tidak bersekutu di dalam persekutuan yang kudus, bagaimana dia bisa mendapatkan bagian yang kedua itu, yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena dengan kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka kita sanggup melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya, kalau Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, maka kitalah yang pertama-tama ya mengalami itu. Amin. Maksudnya adalah pertama-tama mengalami itu sebelum orang yang kita layani berikutnya menerima Injil yang kita sampaikan, ya. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, nah oleh sebab itulah maka kita sebagai persekutuan yang kudus, persekutuan yang benar, kita harus fokus pada visi misi Tuhan untuk kita sebagai tubuh Kristus dimanapun kita berada, ya. Nah, apa visi misi Tuhan di dalam konteks surat Paulus kepada jemaat Filipi ini? Ada satu hal saja dulu, ya, yang paling pokok yang akan kita lihat bersama-sama, saudaraku, di ayat berikutnya, di ayatnya kita baca di ayat 2 dikatakan Filipi pasal 1 ini. Yang pertama dimulai dari apa? Kasih karunia dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu semua datang ke sini, hadir di dalam peribadahan kita ini karena kita sudah mengenal dan merasakan kasih karunia dan damai sejahteranya. Amin. Nah, dari mana itu kita kenal dan kita ketahui? Karena ketika kita percaya kepada Injil, ya, kasih karunia Allah, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memeteraikan damai sejahtera itu di dalam hati dan persekutuan kita. Nah, saya bacakan sekali lagi ayat 2 tadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertai kita. Jadi apa yang menyertai kita? Kasih karunia dan damai sejahtera. Dunia tadi sudah ngobrol-ngobrol begitu ya. Lihat dunia secara politik. Makin kacau dah Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Makin jauh dari harapan. Ya memang dunia mana bisa memberikan harapan yang baik kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Dunia memusuhi kebenaran kan? Nah, jadi dunia makin kacau, perpolitikannya, antar negara, segala macam lah. Bapak Ibu Saudara, pokoknya itu kita nggak sempat lah pikiran dan waktu kita untuk membahas-bahas semuanya itu. Lebih baik kita fokus saja kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita bersama. Amin. Damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Bukan kadang-kadang, tapi apa? Selalu menyertai kita. Yang kadang-kadang itu adalah kalau kita kadang merasakan, kadang juga kurang merasakan. Tapi bukan berarti kasih karunia dan damai sejahtera itu pergi. Karena kasih karunia dan damai sejahtera itu ada di dalam diri daripada Allah sendiri. Dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti ada tetap kan? Ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah maka kita akan lihat bagaimana kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itu, ya,
akan menjadi lebih nyata di dalam pengalaman kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun di dalam persekutuan kita. Kalau kita perhatikan apa yang Paulus katakan selanjutnya di Filipi pasal 1 ini. Pertama-tama dia bilang di ayat 3, aku mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allahku. Amin. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, ya, segala sesuatu kita mulai apapun, pekerjaan, pelayanan, atau apa saja langkah-langkah yang kita lakukan sekarang, karena kita adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan ke surga, maka mulailah segala sesuatu dengan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Ya. Sebelum Bapak Ibu datang ke sini tadi mengucap syukur atau tidak? Kalau saya mengucap syukur kepada Allah. Diawali dengan segalanya dengan ucapan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itulah yang mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita. Dan dialah yang menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita melangkah kemanapun, ketika kita melayani dimanapun, maka Allah itulah yang menjadi sumber segala kebaikan dalam hidup kita, yang terutama telah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Tapi saudaraku, ucapan syukur kepada Allah itu akan semakin meluas. Amin. Makin meluas, bukan menyempit, tapi makin luas, makin lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Seperti yang Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Ya, ini adalah merupakan ingatan yang fresh, ingatan yang benar-benar memicu semangat untuk melayani saudara seiman. Amin. Nah, tapi dimulai dulu tadi dari mana? Mengucap syukur kepada Allah. Karena kalau kita udah mengucap syukur kepada Allah, maka Allah yang mengarahkan selanjutnya bagaimana kita melayani saudara seiman kita. Puji Tuhan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Karena itu adalah merupakan penegasan daripada sifat di dalam persekutuan orang kudusnya Tuhan, sesama orang percaya itu harus dibangun juga di atas daripada kerinduan mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka dikatakan Paulus selalu berdoa dengan sukacita. Karena sukacita, orang dunia itu bilang mereka bersukacita karena apa? Karena keberhasilan mereka dalam apalah usaha mereka di dunia ini. Bapak Ibu, kita mungkin sudah pernah mendengar khotbah dari Bapak kita, Bapak Pendeta Tommy, sudah pernah membedakan antara sukacita dengan kebahagiaan. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dunia bisa nggak berbahagia mereka? Ya bisa, tergantung situasi yang mereka alami. Kalau mereka merasa berhasil dengan apa yang mereka usahakan. Tapi itu bukan sukacita namanya. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah, walaupun kita punya banyak pergumulan dalam hidup kita, bukan berarti kita kehilangan sukacita kan? Enggak harus Bapak Ibu Saudara. Begitu ya. Nah, karena itulah maka kita berdoa dengan sukacita, karena sukacita itu sudah tertanam di dalam hati kita. Karena sukacita itu adalah buah roh. Benar atau tidak? Benar. Ya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia bukan seperti tes celup yang datang dan pergi begitu. Enggak. Kita kan dimeteraikan dengan Roh Kudus kan? Berarti buah roh itu potensinya tetap ada di dalam diri kita. Amin. Ya, kuasanya tetap ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana supaya itu dilepaskan melalui pengalaman hidup kita di dalam kasih karunia-Nya itu. Dan karena itulah, saudaraku, ya, satu hal yang menjadi sasaran daripada
Rasul Paulus untuk kita memahami pemicu, sumber, atau maksudnya adalah yang memantik, ya, memantik kita untuk supaya tetap bisa bersukacita di dalam kasih karunia Tuhan ini. Paulus katakan di situ apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari kapan? Mulai dari hari pertama sampai kapan? Sampai sekarang ini, kata Paulus. Ya, tentu kita mengerti maksud Rasul Paulus. Dia katakan sampai sekarang ini, ya karena dia sedang mengerjakan pelayanan pemberitaan Injil bersama-sama dengan jemaat Filipi dengan dukungan bukan hanya moral tapi juga finansial yang didukung oleh jemaat Filipi ini untuk pelayanan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku ada persekutuan kita. Persekutuan itu kan apa? Fellowship, ya. Fellowship, persekutuan, ambil bagian di dalamnya. Iya kan? Ambil bagian di dalamnya karena ini adalah sebuah pekerjaan, tapi bukan pekerjaan kita. Ini adalah pekerjaan Kristus di dalam kita, melalui kita. Amin. Yaitu dikatakan persekutuanmu di dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, ya. Dan ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus yang memulai apa? Pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus, sampai pada hari pengangkatan di awan-awan. Amin. Karena apa? Karena persekutuan kita bukan persekutuan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan Yesus. Ya, dan di dalam kebaikan Tuhan Yesus itulah kita menjadi satu, ya, di dalam satu kebenaran, yaitu Yesus sendiri adalah kebenaran itu, dan kita sekarang diwakili oleh sebuah berita menyampaikan itu kepada dunia. Amin. Kalau kita diam-diam aja, mana ada, Bapak Ibu Saudara? Kalau pasti kita tahu masing-masing kita di sini siapa yang memberitakan Injil keselamatan kepada kita masing-masing, kan? Kalau orang itu yang memberitakan itu hamba Tuhan itu diam aja, memang kita ada perubahan di dalam hidup kita? Nggak ada, Bapak Ibu. Kita akan tetap di keadaan hidup yang lama, iya kan? Kita tidak memasuki kehidupan yang baru di dalam persekutuan yang kudus, tubuh Kristus. Nah, karena itulah saudaraku, ya, pekerjaan yang baik yang dari Allah itu yang diwakili oleh sebuah kebenaran dalam bentuk berita yang namanya Injil. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara visi misi daripada Tuhan di dalam gereja orang kudusnya Tuhan. Karena Injil itu kabar baik juga adalah kabar damai sejahtera. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Dari mana Bapak Ibu Saudara dan saya tahu damai sejahtera Tuhan kalau kita tidak tahu semua dosa kita sudah diampuni Tuhan? Damai sejahtera, semua orang ngomong damai sejahtera, sukacita, iya kan? Mengucap syukur dalam segala hal. Mana kamu mengucap syukur dalam segala hal? Kamu masih merasa dirimu adalah orang berdosa. Orang berdosa nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena menyebut diri adalah orang berdosa itu saja sudah masalah di hadapan Tuhan. Bukan masalah dengan saya nggak ada masalah dengan orang-orang siapapun, tapi dengan Tuhan masalahnya. Karena upah dosa adalah maut. Tapi orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya karena berita Injil, ya, Saudara, sekarang kita tahu dan sadar bahwa kita ini dipersekutukan di dalam sebuah berita, ya, yang menyelamatkan kita karena Injil itu adalah kekuatan Allah, ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dari mana kita tahu? Ya dari pengalaman kita lah masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Ya dari pengalaman saya. Jadi
saya tidak perlu tarik urat membuktikan bahwa saya firman Tuhan itu benar atau tidak kepada orang lain, tapi cukuplah saya bersukacita karena saya percaya bahwa berita Injil, kabar baik yang mengatakan semua dosa saya sudah diampuni Tuhan. Amin. Entah orang lain percaya hal itu atau tidak, ya up to you. Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Semua orang harus mempertanggungjawabkan dirinya nanti kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa boncengan, tidak bisa diwakili oleh satu orang. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya, di sini kita lihat bahwa harus ada sebuah apa tadi dikatakan di situ? Akan hal ini aku Aku yakin separuh hati. Enggak. Aku yakin sepenuhnya. Amin. Saudara dan saya juga harus yakin sepenuhnya, karena firman ini ditujukan juga kepada kita. Maka kita harus membukakan, menyaksikan seberapa besar keyakinan saudara kepada Tuhan Yesus. Itu artinya kita menunjukkan hal itu dari mana? Dari mujizat, dari apa lagi Bapak Ibu Saudara? Dari bahasa roh, dari apa lagi? Dari apa saudara mau menunjukkan keyakinan saudara tentang besarnya kuasa Tuhan? Dari mana? Lagi Bapak Ibu Saudara? Dari berita Injil yang kita sampaikan, semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, memang ada yang bisa melebihi dari itu? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya. Pun misalnya saya bisa menunjukkan bahwa saya loncat dari dari atas menara Eiffel yang sangat tinggi, terjun ke bawah dan tidak terjadi apa-apa. Apa menurut Bapak Ibu Saudara, dengan saya melakukan itu orang akan mengenal kebenaran Allah? Enggak, itu kebenaran manusia. Maka di sini kita lihat Paulus sangat fokus kepada satu pekerjaan yang diberikan oleh Allah yang memicu sumber damai sejahtera kita menjadi nyata dalam persekutuan kita. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Yaitu dikatakan keyakinan kita terhadap Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah. Saudara, keyakinan kita terhadap hal ini akan memberikan kepada kita kesatuan hati di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, karena kita merajut dan dirajut oleh kerinduan yang sama. Ya. Karena kita dirajut, diikat oleh kerinduan yang sama untuk menyaksikan berita Injil kasih karunia Allah, maka damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita, menyertai persekutuan kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa itu, ya. Nah, oleh karena itulah maka di ayat 7 dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan Allah kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Amin. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara luar biasa bentuk yayasan-yayasan, ya kan, untuk mendukung penginjilan, misionaris-misionaris ke berbagai negara dan sebagainya. Tapi apa yang mereka sampaikan memang? Bapak Ibu Saudara, apakah berita Injil yang menyelamatkan yang mereka sampaikan atau bukan? Saudara dan saya akan mengetahui hal itu kalau kita mau survei ke lapangan dan kita sendiri yang turun memberitakan Injil itu kepada orang lain, supaya tidak terkesan menghakimi secara pasif. Ya kan? Iya, tidak Bapak Ibu Saudaraku. Yang Tuhan katakan di sini adalah bahwa
Paulus berpikir sedemikian rupa bahwa orang jemaat di Filipi ini secara konsisten mensupport, amin, mengambil bagian, partisipasi mereka adalah partisipasi mereka, Bapak Ibu Saudaraku, adalah di dalam mengambil bagian untuk mendukung pemberitaan yang membawa damai sejahtera kepada semua manusia. Ya. Kalau orang-orang di dunia ini mendukung ya, mendukung kelompok yang membawa masuk neraka pun, jago mendukungnya. Mereka terus gali finansial untuk mendukung lembaga-lembaga yang membuat orang-orang mati binasa masuk neraka. Oh iya. Tapi tidak apa-apa. Itulah warna-warni dunia, ya kan? Tuhan tidak menyuruh kita untuk menstop manusia melakukan apa yang diinginkannya. Yang Tuhan katakan kepada kita adalah kita harus berpartisipasi di dalam tugas pekerjaan pemberitaan Injil damai sejahtera. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi masing-masing orang mengambil keputusan bagi dirinya dan semuanya pasti dipertanggungjawabkan pada akhirnya di hadapan Tuhan Yesus, sebab Yesuslah hakim atas semua ya apa yang diperbuat oleh manusia. Tapi saudara dan saya ya harus punya keyakinan yang kuat bahwa kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus suatu saat, maka ya kita harus yakin dari sekarang, karena apa yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, turut mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil damai sejahtera ini, maka itu akan diuji seperti hasilnya seperti apa? Emas, perak, dan batu permata oleh Tuhan Yesus. Dievaluasi nanti, berarti sesuai dengan Injil yang kutebus, berita kabar baik yang kutebus di atas kayu salib. Kan begitu ya, Tuhan Yesus mengkonfirmasinya kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, berarti kerja keras kita itu tidak akan sia-sia. Amin. Tapi itu selalu berdampak positif kepada orang di sekitar kita. Ya, apalagi di dalam persekutuan yang kudus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab dikatakan ya ayat 8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus sangat merindukan kamu sekalian. Tentu. Nah, sekarang masuk kepada doa yang lebih khusus lagi. Dan inilah doaku. Amin. Kembali lagi tadi. Ya, saudara dan saya harus mendoakan betul-betul saudara-saudara apa yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam persekutuan kita. Dan inilah doaku, semoga apa? Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Amin. Kok ada kata semoga? Ya iya. Kenapa ada kata semoga? Sebenarnya kalau kata semoga itu di dalam surat-surat Rasul Paulus, itu adalah sebuah penegasan harapan yang nyata di dalam Yesus. Karena tadi kan sudah dikatakan, aku yakin dari hari pertama sampai Tuhan Yesus datang, Dia akan tetap memelihara pekerjaannya di antara kamu. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengaminkan itu atau tidak? Nah, itu salahnya di situ. Jadi kalau di dalam Tuhan Yesus pengharapan tentang kata semoga ini itu udah nyata. Orang Dia sudah mati di atas kayu salib. Ya, Dia sudah mengampuni semua dosa kita. Orang-orang masih mengatakan apa? Semoga kita diampuni Tuhan. Semoga. Semoga apa nih? Ya kan? Semoga belum jadi kenyataan, atau semoga adalah merupakan sebuah keyakinan ya bahwa itu sudah nyata di dalam Yesus, tapi kamu harus merasakannya. Yang mana nih semoga nih? Kan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kata-kata semoga di dalam surat Rasul Paulus itu adalah
Itu adalah sesuatu yang memang sudah diwujudkan oleh Yesus di dalam dirinya untuk kita. Ya. Tapi semoga ini menjadi sebuah pembelajaran supaya apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus, dipikirkan oleh Yesus Kristus, itu juga nyata di dalam pengalaman kita secara pribadi dan juga dalam persekutuan. Amin. Itu maksudnya, saudaraku. Dan itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian dari Tuhan. Tuhan yang mengerjakan itu. Itu bukan hasil pekerjaan usaha kita, tapi Roh Kudus yang mengerjakannya ya bagi kita semua. Ya, kita menyambut dengan iman, dengan percaya. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin, Bapak Ibu. Iya. Jadi Tuhan tidak memberatkan kita untuk mengikuti kehendaknya. Enggak, sama sekali enggak. Ya kan? Ya. Tapi Tuhan meringankan beban kita. Ya, karena Dia sudah memikulnya di atas kayu salib. Oleh sebab itulah, saudaraku, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus menggali terus pengertian? Bukankah kita ini sudah pada tahu nih, ya kan? Para hamba Tuhan sudah belajar dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai kepada tingkat yang tinggi. Udah cukup kan Bapak Ibu Saudara? Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang pengertian mengenai kasih karunia Allah itu nggak ada habisnya. Amin. Itu satu. Artinya kita pasti bisa berkembang terus di dalam pemahaman tentang apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua adalah kenapa kita harus belajar terus menggali pengertian yang benar? Karena tantangannya di dunia ini nggak gampang. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Maka kita perlu mendapatkan pengertian yang lebih tepat menurut firman Tuhan, supaya kita di dalam hal bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, meskipun tantangan masalahnya di sana sini, tapi kita tetap akan konsisten di dalam langkah kita. Amin. Karena ada keyakinan yang menunjang. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Kita datang beribadah, bersekutu seperti ini, dalam persekutuan ibadah yang kudus seperti ini, supaya kita semakin diperlengkapi dengan pengertian-pengertian yang benar. Amin. Karena Allah mau supaya kita bertumbuh terus di dalam pengertian yang benar, supaya kita bisa mengambil bagian di dalam tugas yang dipercayakan tadi kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan pengertian ini tidak akan sia-sia. Pasti di ayat 10 dikatakan, sehingga kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Bukan hanya memilih apa yang baik. Kalau lihat di dalam terjemahannya ya Pak Ketum ya, itu bukan hanya yang baik tapi excellent. Seperti itu. Ya. Sempurna. Bukan banyak hal yang baik di dunia ini, ya kan? Saudara, Bapak Ibu Saudara lihat keluar ke jalan raya sana, banyak sekali yang baik di situ, baik semua, ya kan? Nah, tapi Tuhan mau kita ini mengerti, kita bukan hanya yang baik yang kita inginkan, tapi yang terbaik, yang sempurna. Dan itu hanya ada pada Yesus. Amin. Hanya ada di dalam diri Yesus itu bisa kita temukan. Dan bersyukur kita sudah ada di dalam Yesus kan? Berarti saudara dan saya bisa mengalami sesuatu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Ya, dikatakan tadi dengan pengertian-pengertian itu, dikatakan kamu dapat memilih apa yang terbaik, yang sempurna, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus terkonfirmasi. Amin. Jadi Yesus lihat nanti di penghakiman, oh iya, benar. Mereka, jemaat kudusnya Tuhan, jemaat Berea, mereka mengerjakan semua pelayanan ini
semuanya berdasarkan firman kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu penting. Karena siapapun di dunia ini yang bekerja, tidak mau dia bekerja hasilnya sia-sia. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita mempunyai peluang, orang kudusnya Tuhan, orang percaya, mempunyai peluang menerima penghargaan dari Tuhan. Emas, perak, dan batu permata. Tidak akan sia-sia, pasti dihargai oleh Tuhan. Amin. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Paulus itu sampai mau dia dipenjara. Buat apa? Ya kan Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan orang gila. Ya kan? Mau disiksa, tapi dia enggak, secara dunia dia tidak terlalu dipandang oleh manusia dengan semua pengorbanan yang dia lakukan itu. Tapi bukan Paulus yang pertama mengalami itu, kan Yesus kan. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kan itu kan dihina oleh banyak orang. Tapi tidak apa-apa. Ya. Karena Yesus bilang apa? Aku datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapakku. Amin. Itu jelas, clear and clean. Jelas Bapak Ibu Saudara. Bersih dia. Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, itu. Oleh karena itu, ya, di ayat 11 dikatakan, kemurnian kita, ketidakbercacatan kita, menjelang sampai pada hari Yesus Kristus datang, dikatakan akan menjadi nyata. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus di awan-awan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Di Filipi 2 dilanjutkan lagi oleh Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudaraku, karena kamu senantiasa taat, maka apa? Kerjakanlah apa Bapak Ibu? Filipi pasal 2 ayat 12 itu adalah ayat yang firman Tuhan yang paling kontroversial di kalangan banyak orang, tapi tidak untuk kita, karena jelas bagi kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah itulah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Masih dalam konteks tadi, bagaimana kita, ya Bapak Ibu Saudara, berjuang bersama-sama di dalam kesatuan hati kita, supaya pekerjaan, pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini tetap bisa eksis dan membuahkan buah-buah yang terbaik menurut penilaian Tuhan. Amin. Ya, mungkin dunia bilang, apa itu? Ya kan? Berapa banyak orangnya? Berapa persembahannya? Siapa pendetanya? Ya Bapak Ibu Saudara, nggak usah terusik dengan penilaian dunia. Tuhan Yesus yang mengevaluasi hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan yang memvalidasi semua yang kita perbuat selaras, sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Udah cukup itu Bapak Ibu Saudara. Andalan kita untuk membangun keyakinan kita di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam persekutuan yang kudus ini. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, tetaplah maju semuanya. Semangat ya Bapak Ibu Saudara ya, tetap maju bersama-sama. Semangat saling mendoakan, saling dukung satu dengan yang lain, ya. Ya, Saudara. Dan kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan tadi akan menjadi pengalaman kita bersama-sama. Bukan hanya sebagian, tapi pengalaman kita bersama-sama secara keseluruhan. Karena kita ini adalah tubuh Kristus yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mendapatkan kembali nasihat-nasihat yang baik dari Tuhan, mengingatkan kami terus supaya kami memperdalam lagi pengertian kami
Karena kami tahu di dunia ini banyak orang yang mengabaikan pengertian dan bahkan yang hidup di dalam kegelapan. Dan pengertian ini adalah pengertian yang didasarkan pada kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang dinyatakan oleh berita Injil keselamatan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna, menyelamatkan setiap orang yang percaya dan juga membangun spirit, semangat, gairah kami semua untuk selalu bersama-sama berpartisipasi, mengambil bagian di dalam persekutuan yang kudus. Karena Tuhan menghendaki supaya kami terus bertumbuh, menjadi dewasa dan kuat, dan kami selalu sehat sepikir memuliakan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkau yang melakukan itu, dan biarlah hidup kami dipakai untuk lebih lagi menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama di dalam persekutuan yang kudus, saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Selamat sore juga buat semua yang mengikuti dari online. Tuhan memberkati.